Kenapa? Bensinnya habis. Kenapa nggak diisi dari kemarin? Kenapa? Ini si Fadil jemput aku malah bensinnya habis. Ya udah ikut aku aja. Bensin full nih. Maaf ya, Dil. Bahkan ku sudah lupa. Aduh, udah sama cewek gua di 4 orang. Bensin gua habis. Uang cuma 10.000. Kan gak bisa ya kalau 10.000 ngisi bensin. Nah, kata siapa sih 10.000 itu nggak cukup buat beli bensin? Masalahnya bukan di uangnya, tapi di informasinya. Dalam perspektif ekonomi publik, pemerintah punya peran untuk selalu memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk energi seperti BBM. Salah satu caranya melalui kebijakan subsidi. Nah, untuk memahami hal itu, kita perlu tahu bagaimana BBM di Indonesia diklasifikasikan. Secara umum, BBM di Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu BBM subsidi dan BBM non-subsidi. BBM subsidi yaitu BBM yang memiliki harga yang lebih rendah karena adanya intervensi pemerintah melalui APBN. Contohnya, Pertalite berada di kisaran 10.000 per liter dan solar subsidi berada di sekitar 6.800 per liter. Sementara itu, BBM non-subsidi seperti Pertamax mengikuti harga pasar yaitu sekitar 12.000 sampai 13.000 per liter dan dapat berubah sesuai dengan kondisi global. Kebijakan subsidi BBM merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang dituangkan dalam APBN setiap tahunnya. Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya itu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator, serta badan usaha seperti Pertamina sebagai penyalur. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menetapkan jenis BBM mana yang diberikan subsidi atau kompensasi agar harga tetap terjangkau. Dalam ekonomi publik, subsidi diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kegagalan pasar. Subsidi, khususnya subsidi BBM, dibuat bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan biaya transportasi, serta mencegah lonjakan harga suatu barang dan jasa. Nah, dengan demikian, subsidi tidak hanya berdampak pada salah satu individu saja. Akan tetapi, subsidi juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, si cowok tadi itu sebenarnya nggak kekurangan uang. Dia cuma nggak tahu, padahal dengan 10.000, dia masih bisa beli BBM subsidi. Dalam ekonomi publik, pemerintah memang punya peran buat memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau, dan BBM itu salah satu contohnya. Pemerintah juga ngasih subsidi di banyak sektor lain, kayak di pendidikan, ada bantuan seperti KIP, dan juga di sektor kesehatan juga ada BPJS yang bantu masyarakat tetap bisa berobat dengan biaya terjangkau, dan yang lain sebagainya. Artinya, subsidi itu bukan sekadar harga murah, tapi bentuk kehadiran pemerintah di kehidupan sehari-hari kita. Tapi yaitu, semua itu baru terasa manfaatnya kalau kita tahu dan paham cara menggunakannya. Lu ngapain dorong-dorong motor? Lagi latihan fitness gratis ya? Jadi gini nah, gua habis bensin, terus gua cuma punya uang 10.000. Kan setahu gua harus 12.000 ya. Lu ada 12.000, ada 2.000 gak? Lah 10.000 juga cukup kali. Emang cukup? Loh, emang kamu nggak tahu ya ada bensin subsidinya namanya Pertalite? Nggak tahu. Nah, buat 10.000 aja itu cukup karena memang udah subsidi dari pemerintah. Oh, jadi bisa 10.000? Bisa, langsung cus aja nggak mau bensin. Oke, aku sekarang ke bensin dulu ya. Semangat ya, Dil.